saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester saya, yaitu satu, uraikan definisi dan konsep pemerintahan Orde Baru. Definisi dari Orde Baru yaitu penataan kembali kebijakan pemerintah dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini akibat dari gerakan pemberontakan G30 SPKI yang mengancam nilai-nilai ideologi Pancasila. Selain itu juga, di masa ini juga telah banyaknya kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan masyarakat maupun mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI dan pembubaran organisasi-organisasi yang berbau PKI. Kemudian masyarakat juga menuntut untuk pembersihan kabinet Dwi-Kora dari hasutan PKI dan lalu menuntut penurunan harga sembako. Orde Baru ini ditandai dengan pemerintahan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Dalam konsep pemerintahannya, ia menerapkan demokrasi Pancasila. Hal ini dikarenakan akibat dari terancamnya nilai ideologi Pancasila. Kemudian dalam visi demokrasi Pancasila ini, ia menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuensi. Hal ini yang membuat harapan baru bagi masyarakat Indonesia saat itu. Dalam bidang politik, masa pemerintahan Orde Baru ini diterapkan pemilu pada tahun 1971. Pemilu ini sebenarnya telah diatur dalam sidang MPR pada tahun 1967. Dalam masa ini juga para pejabat hanya boleh memilih satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan bisa dilihat bahwasannya setiap tahun ke depannya Partai Golkar selalu memenangkan pemilu hingga tahun 1997. Kedua, yaitu melakukan penyempitan atau penyederhanaan partai politik menjadi tiga, yaitu satu, Partai Pembangunan PPP, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, yaitu berupa gabungan partai politik dari organisasi yang berbau keislaman seperti NU, Parmusi, Parti, dan PSII. Kemudian partai kedua yaitu Partai Demokrasi, hasil gabungan dari Partai Nasional Indonesia, yaitu berupa dari Partai Katolik, Partai Perkindo, Partai Urba, dan Partai IPKI. Kemudian yang terakhir itu golongan karya atau Golkar. Kemudian tiga, menerapkan dua fungsi ABRI. Nah, ABRI di sini tidak hanya berlaku sebagai pertahanan keamanan Indonesia, tetapi juga sebagai sosial politik pada masa itu. ABRI juga ikut serta dalam pembangunan nasional Indonesia serta memiliki wakil di MPR yang dikenal dengan fraksi ABRI, sehingga di masa itu ABRI sangat mencolok atau dominan. Kemudian menerapkan P4, yaitu pedoman penghayatan pengalaman Pancasila. Hal ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman Pancasila kepada semua lapisan masyarakat agar paham tentang Pancasila, dan juga di masa itu juga setiap organisasi yang mau dibentuk harus berlandaskan dengan ideologi Pancasila. Keempat atau kelima, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada tahun 1965, tanggal 7 Agustus itu Indonesia keluar dari anggota PBB yang membuatnya dikucilkan dari pergaulan dunia internasional dan kesulitan dalam bidang ekonomi dan politiknya. Nah, hal ini yang membuat Indonesia berusaha untuk masuk kembali menjadi anggota PBB melalui sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Dan Indonesia aktif lagi kembali menjadi anggota PBB. Orde Baru ini diterapkan sistem ekonomi repelita. Repelita ini yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Repelita ini dibentuk pada tahun 1969 yang bertujuan untuk meningkatkan kembali sistem ekonomi, kemudian kegiatan ekonomi, serta meningkatkan kebutuhan sandang, pangan, papan masyarakat Indonesia pada saat itu. Repelita ini mengalami evaluasi setiap 5 tahun sekali. Repelita ini ada 6 tahap yang dibentuk dari tahun 1969 sampai 1994. Dalam Repelita ini telah berhasil membuat swasembadaya Indonesia maju pada tahun 1984. Kemudian menerapkan sistem revolusi hijau. Revolusi hijau ini perubahan cara tatanan bercocok tanam dari tradisional ke modern. Nah, dalam revolusi hijau ini dilakukan empat usaha, yaitu satu,
intensifikasi, yaitu merupakan penerapan teknologi dalam cara penanaman atau pemilihan lahan untuk hasil yang produktif. Kemudian memilih bibit unggul yang unggul. Kemudian cara pengairan, cara pemupukan, dan cara pemberantasan hama yang secara intensif. Nah, usaha yang kedua yaitu ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk menghasilkan hasil yang produktif. Ketiga, diversifikasi, yaitu keanekaragaman dalam tatanan pertanian. Keempat, rehabilitasi, yaitu pemulihan dalam produktivitas sumber daya pertanian yang sempat mengalami krisis. Kemudian, selain itu juga pada tanggal 28 Juni 1967, yaitu memperbaiki stimulasi kepada para penguasa agar dapat mengeluarkan sedikit hasil jeripayanya ke dalam pajak dan ekspor Indonesia. Lanjut, pada bidang ketatanegaraan dalam masa Orde Baru ini dilaksanakan atau diterapkannya yaitu sistem presidensial. Kemudian jabatan presiden menjadi seumur hidup. Kemudian Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional. Lanjut, kekuasaan negara tertinggi dipegang oleh MPR, dan presiden dan penyelenggaraan pemerintahan negara tertinggi berada di bawah MPR. Kemudian menteri yang membantu dalam melakukan pekerjaan presiden, dan presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR dan DPR. Kemudian lanjut dalam bidang agama. Dalam bidang agama ini melakukan tadi penyempitan partai politik yang bersifat keislaman menjadi PPP atas gabungan dari NU, Permusi, Perti, dan PSII. Akibat dari penyempitan ini, organisasi ini membuat Islam itu bersifat otoriter terhadap pemerintahan. Akibatnya pemerintahan sulit untuk berkomunikasi dengan pihak Islam pada saat itu. Makanya dibentuklah suatu Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. MUI ini berfungsi sebagai hukum nasihat baik terhadap pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Kemudian menerapkan peraturan RUU tentang pernikahan yang berdasarkan asas Islam. Namun dalam kebijakan ini banyak mendapatkan penolakan dari pihak-pihak pemerintah maupun mahasiswa maupun masyarakat. Nah, puncak dari penolakan ini yaitu sekitar 500 umat muslim menduduki gedung DPR yang menuntut untuk pengubahan peraturan tersebut. Akhirnya peraturan itu diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Nasional. Pelanggaran HAM pada masa Orde Baru ini satu, yaitu peristiwa kekerasan terhadap perempuan. Peristiwa kekerasan terhadap perempuan ini akibat dari militerisasi masyarakat Indonesia, terutama pada kalangan tentara, yaitu berdampak pada kekerasan atau timbulnya budaya kekerasan pada masyarakat Indonesia yang disebut dengan budaya patriarki. Dampaknya dari ini yaitu perempuan seringkali mendapatkan kekerasan fisik maupun mental yang menyebabkan kematian. Contoh peristiwanya saja yaitu yang terjadi pada wilayah Aceh yang merupakan daerah operasi militer yang terjadi pada seorang gadis yang berumur 32 tahun dengan kondisi cacat. Ia mendapatkan kekerasan atau pemerkosaan oleh seorang tentara. Selain di Aceh juga terdapat peristiwa lain di Irian Jaya yang mana pihak Komnas mencatat pada tahun 1996 sampai 1997 ada 126 kasus orang meninggal akibat dari korban kekerasan. 80% dari ini yaitu perempuan untuk kasus pemerkosaan. Masa ini juga sebenarnya telah dikeluarkan peraturan melalui GBHN yang menjelaskan tentang bahwasannya perempuan dapat mengikuti 5 partisipasi, yaitu 1. Kodrat yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan dapat memilih dalam proses pembangunan nasional tanpa meninggalkan posisinya sebagai ibu rumah tangga. Perempuan memegang penting dalam rumah tangga. Kemudian perempuan di desa maupun di kota ikut serta dalam pembangunan nasional. Nah, selain itu juga dalam kebijakan negeri juga dikeluarkan bahwa posisi perempuan yaitu tidak akan lepas dari pasangannya. Kemudian tugas perempuan sebagai ibu dan pendidik anak. Kemudian
ibu perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan dapat memperoleh tambahan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian perempuan sebagian dari masyarakat. Selain dari kebijakan itulah yang membuat kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan yang melatar belakangi atau memberikan kesempatan dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan. Pada masa ini juga adanya pembatasan pers. Pers ini itu merupakan kebijakan dari pemerintahan. Kritik pers pada tahun 1972-73 yang mengkritik tentang pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia. Puncaknya pada tahun 1973, kritikan semakin keras terhadap politik pembangunan dengan strategi pertumbuhan terutama sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Mahasiswa pun ikut berperan dalam demonstrasi untuk menuntut pemerintahan agar memulihkan kebijakan-kebijakannya. Kemudian pada Januari 1974, ketika harga melonjak, harga sembako melonjak dan minyak, itu menjadi kritikan terhadap pemerintahan juga. Pers diwarnai dengan tradisi pers perjuangan dan mengambil gaya kampanye. Pers bersama masyarakat mengkritik beragam kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kehidupan bermasyarakatnya. Pihak pemerintahan malah membalas dengan tangan besi, yaitu dengan cara pemberedelan 12 surat kabar dengan pencabutan surat izin terbit oleh Departemen Penerangan RI dan surat izin cetak oleh para suruhan-suruhan Presiden Soeharto. Mereka juga mempunyai alasan karena mereka dianggap sebagai provokator dan mempengaruhi masyarakat luas untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian pada tahun 1980-an juga terjadi pencabutan izin surat kabar dengan nilai-nilai sistem pers di Indonesia. Kemudian pada tahun 1990 kembali lagi menjadi peristiwa pemberedelan atau pencabutan SIUPP yang dilakukan Menteri Penerangan. Pemberedelan pers ini berkaitan dengan produk hukum pemerintah seperti undang-undang, dan apabila melanggar ketentuan pemerintah konstitusi berhak menutup, melarang, mencabut, dan tidak memberi izin kepada terbitan media massa. Kemudian selain itu juga pemberantasan penggiat seni ini contohnya seperti Iwan Fals. Iwan Fals ini tidak hanya berkarir atau mengeluarkan lagunya saja, tetapi juga ia ikut serta dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya saja pada lagu Tikus-Tikus Sedasi. Kemudian contohnya lain lagi yaitu para sastrawan Rendra, yang mana ia pada tahun 1977 dalam rapat mahasiswa di Salamba membacakan puisi yang berjudul Pertemuan Mahasiswa. Nah, puisi ini dianggap sebagai provokator dan mempengaruhi mahasiswa untuk melawan kebijakan pemerintah. Selain itu juga Mas Rendra akibat dari ini ditahan dalam penjara, dan teaternya selalu mendapatkan pengawasan dari pihak pengamanan atau polisi. Kemudian contoh lainnya yaitu karya Ratna Sarumpait, yaitu contohnya Marsina Menggugat, yang merupakan cerita dari seorang wanita yang menuntut kenaikan haji seharga 500 perak, yang akhirnya dia dibunuh akibat pemberontakan tersebut. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang dilarang pada masa Orde Baru ini, yaitu sepertinya tadi pelanggaran HAM, pelanggaran penggiat-penggiat seni yang dianggap di mana masa itu menjadi pemberontakan kebijakannya. Kronologis terjadinya reformasi 1948 ini diawali pada bulan Mei tanggal 1, di mana Presiden Soeharto melalui Menteri Dalam Negerinya Hartono dan Menteri Penerangan Auli Dahlan menyatakan reformasi tidak bisa dilakukan pada tahun 1998, tetapi bisa dilakukan pada tahun 2003. Lanjut, pada tanggal 2 Mei, pernyataan tersebut diralat kembali oleh Presiden Soeharto yang menyatakan bahwasannya reformasi bisa dilakukan pada tahun 1998 tersebut. Kemudian pada ini juga ia menerangkan kebijakan baru, yaitu menaikkan harga bakar minyak BBM dari 700 perak hingga 1.200 per liter. Kebijakan ini menyebabkan penolakan dari mahasiswa dan masyarakat. Presiden melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh pimpinan DPR, ABRI, Golkar, Parpol di wilayah Binagarna dengan acara yang berjudul Pertemuan Silaturahmi
dan konsultasi setelah sidang umum MPR. Hasil dari sidang tersebut atau acara tersebut, Presiden menyampaikan agar DPR mengambil langkah inisiatifnya dalam melakukan atau menghadapi reformasi ke depan. Presiden menyarankan untuk menyiapkan perangkat gaya reformasi sejumlah rambu-rambu politik yang ada sesuai aspirasi yang ada pada masyarakat. Lanjut, tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa dari daerah Medan, Bandung, Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran di gedung DPR. Mereka menuntut karena harga BBM yang naik. Nah, demonstrasi ini berakhir dengan bentrokan antara mahasiswa dengan pihak pengamanan. Ya, contohnya saja pada Universitas Pasundan Bandung, 16 mahasiswa luka-luka. 5 Mei kembali demonstrasi yang dilakukan oleh pihak Medan di Sumatera Utara yang berakhir juga dengan kerusuhan. Kemudian lanjut, pada 9 Mei, Soeharto melakukan perjalanan ke Kairo atau Mesir. Perjalanan ini merupakan perjalanan terakhir dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Lanjut, 12 Mei, Selasa sore, di tengah guyuran hujan, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan aksi damai dalam perjalanan balik ke kampus. Upaya mereka untuk masuk ke gedung DPR dan MPR itu dihadang oleh aparat keamanan berlapis. Saat konvoi damai mahasiswa ini kan mahasiswanya banyak, namun karena gerbang universitas yang sempit atau kecil membuat mahasiswa itu tersedat-sedat dan proses masuk gerbangnya lambat. Nah, ketika mereka sebagian sudah di dalam kampus, terdengar dari belakang itu suara tembakan dari aparat keamanan yang membuat mahasiswa tunggang-tunggung lari ketakutan dan bertahap masuk ke kampus atau berlari-lari menyelamatkan diri sendiri. Nah, dari dalam kampus ini juga mereka melakukan perlawanan, melempari para aparat keamanan dengan batu ataupun senjata-senjata lain. Nah, para aparat ini juga membalas dengan menembakkan gas air mata ataupun yang lainnya. Akibat dari peristiwa ini, 4 mahasiswa Trisakti tewas. Nah, 4 mahasiswa ini juga diantaranya Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, dan Hendriawan. Keempatnya tertembak saat berada dalam lingkungan Universitas Trisakti. Maka dari itu, hal ini diperingati dengan tragedi Trisakti. Lanjut, pada tanggal 13 Mei, keesokan harinya, universitas-universitas dari lainnya, mahasiswa lainnya datang ke Trisakti untuk mengucapkan bela sungkawa. Kemudian, tepat jelang tengah hari, tiba-tiba datanglah segerombolan massal yang beringasan. Mereka melawan para aparat yang telah berada di gedung MPR dan PPR, dan terjadilah kerusuhan demi kerusuhan. Pada tanggal 14 Mei, Soeharto yang sedang berada di Kairo melalui utusannya, ia mengatakan bahwa ia mengundurkan diri di depan masyarakat Indonesia yang di Kairo. Tepat tanggal 15 Mei ia kembali ke Indonesia dan ia mendapatkan kabar dari putri sulungnya bahwasanya di Indonesia telah terjadinya kekacauan akibat kerusuhan di mana-mana. Kemudian Soeharto memanggil Wapres B.J. Habibie Wiranto untuk mengevaluasi situasi. Ia juga membantah mengatakan bahwa ia akan mengundurkan diri karena situasi Jakarta yang mencekam. Kemudian tanggal 16 Mei, warga-warga asing yang berada di Jakarta kembali ke negaranya masing-masing. Lalu Soeharto memanggil Menhakam K.S. Aho, Jenderal Subagio, dan Sadali Mursyid ke kediaman di Menteng dan mendapatkan instruksi membentuk sebuah komando seperti pemulihan keamanan dan ketertiban. 18 Mei, Senin, ratusan mahasiswa dan masyarakat datang ke gedung DPR atau MPR. Sebagian melilitkan pita merah di kepalanya. Mereka mengumumkan bahwasannya mereka adalah generasi gerakan reformasi nasional. Mereka tidak hanya menyampaikan aspirasi mereka, tetapi juga mereka ingin menuntut turunnya Soeharto dari kepemimpinannya. Kemudian 19 Mei 1998, Soeharto memanggil tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang lainnya untuk mengetahui situasi terbaru, dan mereka mengatakan bahwasannya masyarakat dan mahasiswa tetap menuntut kemundurannya sebagai presiden pada masa itu. 20 Mei 1998, lapangan Monumen Nasional Indonesia atau Monas itu telah diblokade oleh aparat keamanan dengan kawat besi.
Aparat ini takut karena akan masuknya lapangan tersebut. Namun masyarakat dan mahasiswa tidak gentar, mereka malah bertambah banyak untuk menuntut agar turunnya Soeharto sebagai presiden. Tepat pada tanggal keesokan harinya 21 Mei 1998, Presiden Soeharto di lapangan Istana Merdeka, Kamis pukul 9.05, Soeharto mengumumkan kemunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia, dan B.J. Habibie melakukan sumpah dan menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia saat itu. Faktor paling terjadinya reformasi itu dalam bidang politik. Satu, karena terjadinya krisis politik. Krisis politik ini terjadi karena penerapan demokrasi Pancasila yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Demokrasi Pancasila ini hanya akal-akalan Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Ciri-ciri dari pemerintahannya itu satu, setiap kelompok ataupun individu yang melakukan pengkritikan terhadap pemerintah akan mendapatkan hukuman berupa penjarahan karena mereka dianggap sebagai pemberontak terhadap pemerintah. Dua, melakukan 5 paket undang-undang yang melahirkan demokrasi semu. Tiga, adanya istilah KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merajalela dan masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengaturnya. Empat, adanya fungsi ABRI yang menekankan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kemudian pada masa Soeharto ini dia memiliki pemerintahan tanpa batas dalam bidang hukum, yaitu karena pada masa Orde Baru terjadinya krisis hukum karena keadilan hanya berpihak pada para penguasa, bukan berpihak pada masyarakat luas. Kemudian ada krisis pada bidang ekonomi. Krisis pada bidang ekonomi ini jelas terlihat karena Indonesia masa itu telah mengalami krisis moneter. Kemudian penurunan harga rupiah dan menaikkan harga-harga yang semakin melonjak. Kemudian lanjut pada bidang sosial. Pada bidang sosial ini terjadi akibat dari krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga mengakibatkan krisis sosial di kehidupan masyarakat. Terus adanya pembatas antara yang si kaya dan yang si miskin. Kemudian terjadinya banyaknya pengangguran. Selanjutnya pada bidang kepercayaan. Krisis terjadinya pada bidang kepercayaan ini akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak lagi memihak kepada masyarakat, dan masyarakat merasa telah dikhianati, dan akibatnya tidak adanya lagi kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya telah terjadinya banyak demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak masyarakat, pihak mahasiswa dan sebagainya untuk menuntut turunnya presiden dari kepemimpinannya. Nah, tepat pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi turun jabatan dan digantikannya oleh Presiden B.J. Habibie yang menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia.